teparan haran khusyuk nika bukanlah selalu ingat kepada Allah di dalam solat kita, tapi yang disebut dengan khusyuk itu adalah merendah, tunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi semua kemuliaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuwi sampun terbahas bahwa mi'rajnya orang-orang yang beriman nikah adalah sholat. Namun ternyata pada dasarnya selaku Nabi dan Rasul nikah itu punya mi'raj, pernah melakukan mi'raj, cuma hanya sebatas ruhnya, qalbunya. Terkecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jasad dan ruhnya, sehingga langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah pertama. Kisah kedua, dalam keadaan Nabi sebetulnya para Nabi dan Rasul nikah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbedaan Nabi Muhammad, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi dan Rasul yang lain itu adalah pun di sini. Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain nikah mi'rajnya pada saat mereka merasa bersalah gitu. Tiang di Taman Bani yang menyatakan nabi dan rasul Allah nikah melakukan kesalahan atau dosa di Taman Bani, karena sejauh nafiaran rujukan sakmun tadait. Misalkan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam alaihi salam nikah mendekati buah khaldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena iblis di situ dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Tuhan, demi Allah. Saking takzimnya Nabi Adam alaihi salam karena iblis menyebut nama Allah di situ, nama Roh, maka Adam memakan buah yang disebut dengan buah khaldi juga. Jadi bukan lantaran Adam nikah hilaf atau nafidah, dikuasai oleh hawa nafsunya, atau memang dia kalah oleh iblis. Nah, di sini masih ada keganjalan di diri tiang. Apa iya seorang nabi rasul bisa digoda oleh oleh iblis juga? Nah, supaya pengetahuan yang sangat rendah niki tidak terjebak kepada su'ul adab kepada nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik kita menggunakan bahasa merasa bersalah. Jadi Nabi Rasul Allah nikah dia merasa bersalah, su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dimi'rajkan oleh Allah nikah dalam rangka menghibur. Nah, ini kan yang dihadapi, keadaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keadaan yang sangat sedih. Keluarga tercinta nikah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, sebinian, pama, terus umat Islam sasampun tama nikah sak memeluk Islam itu disiksa. Rasulullah ke Taif dilempar, dihujat, diusir segala macam. Maka Allah memperjalankan kekasihnya niki. Nah, nikilah yang disebut dengan
Isra Mi'raj. Jadi ya beda nih kan. Pertama, kalau nabi dan rasul yang lain nika Mi'raj itu hanya ruhnya, hanya kolbunya. Ya semakin itanu. Paling dia terbaik dari dua contoh nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah jasad dan ruhnya, dan dalam rangka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi dan rasul yang lain nika adalah merasa bersalah. Nah, cuma merasa bersalahnya niki, maka akhirnya kita menemukan satu ajaran yang luar biasa tentang kalimah-kalimah mi'raj yang harus kita pergunakan. Nah, niki. Yang pertama nika adalah mi'rajnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi begitu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan atau keluar dari surga nika, maka dia sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Nah niki. Karena dia merasa telah zolim, telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nih. Maka di dalam sujudnya itu selama 40 hari 40 malam, maka diangkatlah ruhnya Nabi Adam alaihi salam ke surga lagi. Nah, niki. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam ini di dalam sujudnya 40 hari 40 malam itu adalah doa yang mengakui, pertaubatan yang mengakui kalau dirinya lah yang bersalah, dirinya lah yang zalim. Bukan mengaku bahwa pelanggaran Adam alaihissalam atas titah Allah jangan mendekati pohon nikah, itu bukan dia merasa itu takdir Allah, tapi itu dia akui sebagai kezaliman dirinya. Nah, gitu. Sehingga karena ia merendah, dia mengaku berdosa, dia mengaku bersalah, maka Allah angkat ruhnya, angkat kolbunya kembali ke surga. Maka tercerahkanlah Adam kembali. Nah, gitu. Jadi sehingga sangat dianjurkan oleh para ulama pun di dalam sujud kita itu membaca itu. Selesai kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka ulama pun menganjurkan kita untuk membaca doa pertaubatan Sayyidina Adam alaihi salam. Yaitu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim. Mengaku. Jadi Adam nikah tidak menyalahkan iblis. Nah, ini satu pelajaran leman nenek moyang Sayyiduna Adam alaihissalam. Dia tidak menyalahkan sebab dia melanggar titah Allah nikah. Tapi emang murni ini adalah kesalahan hamba, kezaliman hamba ya Allah. Dia tidak bawa iblis siapa-siapa. Nah, paling enggak niki jadi pelajaran oleh itu. Kalau toh kita melakukan satu kesalahan, jangan sampai kita kesalahan niki kita nanti orang kan bawa-bawa orang dengan lain, jauh-jauh dengan lain. Oh, andin ndek bergaul bikin nian ndek kejadi meni. Orang menu. Andin ndek nian ngompor-ngomporin ndek te meni. Itu. Jadi murni sudah. Akui itu adalah kesalahan diri sendiri. Nikilah sakajian temarak tuik nikah
adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditonjolkan kalau kita berada di dalam kemaksiatan. Nah, jangan hakikatnya. Nah, yang pada hakikatnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adab kita kepada Allah pada saat melakukan kesalahan itu, akui kalau diri kita lah yang melakukan kesalahan itu. Bukanlah nafiaran kita tonjolkan hakikatnya. Nah, ini kisah pertama. Maka diangkatlah lagi ruh Nabi Adam, Nabi Yuna Adam alaihissalam ke surga. Maka jadilah ia pun ditunjuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, ini kemudian yang diwarisi oleh Sayyidina Adam alaihi salam kepada umat-umatnya. Setelah itu cukup dua baik contoh nih Mi'raj niki kan. Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus niki beliau digelari dengan Zunnun. Zunnun. Gitu. Nabi Allah Yunus niki saking jenuh ngojok kaum nih, ngomeh-ngomeh. Nabi Yunus nih. Mulai dende ini tatur pada aneh. Sampai malah menu ongkat tipak kaum. Menu menintan kok darantan ini mati mu kedua kedai enani kebilin kemana. Maka Nabi Yunus alaihi salam memutuskan untuk berdakwah. Nah ini saking isi ndek sabar hadapi kaum Musa ndek ini nurut. Maka keluarlah Nabi Yunus alaihi salam dari kampungnya. Mbah lain cerita, taiklah kapal. Nah niki. Taik kapal nika ternyata nun taik Nabi Yunus kapal nika oleng. Padahal Nabi Yunus di dalam sejarah nika adalah Nabi Allah sangat kurus jadinya. Lagu nun taik nia maka olenglah anu niki dan negara kapal niki. Itu menandakan bahwa beban masalah umat nika itu dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Jadi beban permasalahan umat sekampung nika yo tamu nia. Jadi oleh. Nah, singkat cerita bahwa akhirnya nahkoda daripada kapal niki itu undi. Undin nika sei-sei sasubun aran ia tercebur ojok laut. Ada yang sangka oleh anu nih kapal nih. Jadi jumlah nabiaran, jumlah penumpang pada saat itu adalah 40. Nika. Nah, tres undi subul aran nu teh. Nah, giliran Nabi Allah Yunus nih. Lagu nakoda nika ontak ketahuan nih Nabi Yunus nika adalah manusia soleh. Jadi dembeni sebetul. Nah, akhir demen pas ngaran nia ulang-ulang undi, teputer malik undian. Teputer malik tetep ngojok nia sampai ke 3 kali. Teputer tetep ngojok Nabi Allah Yunus doang. Jadi nakoda akhir ngambil maaf berdasarkan kesepakatan wahai orang soleh. Terpaksa tangnya ceburin di ujung laut. Disitulah Nabi Allah Yunus sadar kalau apa yang telah dilakukannya terhadap kaumnya itu adalah salah. Lari lengan daratan untuk menghindari kaumnya, ternyata Allah pun bermain di laut. Akhirnya tetap lalu sekarang makhluk Allah di dalam laut nikah pun tahu kalau itu adalah Nabi Allah. Maka datanglah 4 sabelik lalu tangkap. Nah, sekarang di dalam perut ikan ini kan macam-macam, lendir, gelap gulita lah kan. Maka disitulah kemudian Nabi Allah Yunus alaihi salam
nikah mengaku dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dilakukannya terhadap kaumnya itu adalah salah. Dia merasa berdosa, merasa bersalah, lalu disitulah dikeluarkan beliau mengucap zikir bertobat kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku hamba telah zolim. Nah, diperhatikan ini. Di doanya Nabi Adam pun ada kata zolim. Rabbana zolamna ampusana. Di dalam doanya saya anda Nabi Yunus itu adalah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Ya Bu, ini kuntu minaz zalimin. Bahkan di sini pun kita dianjurkan oleh para ulama di dalam sujud kita baca ini. Maka akan muncullah Nur Muhammad itu di dalam ruh kita, di dalam qalbu kita. Dan itulah yang didapatkan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Jika seandainya dilakukan maka sampai akhir hayat dia akan tetap di situ. Tapi merasa mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mi'rajlah Nabi Yunus alaihi salam dengan memuji Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuin sampun te saya amalin niki 100 kali kelima 100 kali sore, maka insya Allah dia akan aman di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi itulah mi'rajnya Nabi Adam dan Nabi Yunus. Kalau Nabi Musa misalkan, gitu. Nabi Musa alaihi salam itu pernah juga mi'raj di gua Tursina, di gua Gunung Tursina, gitu. Tapi kalau mi'rajnya dia di situ berhalwat suluk Nabi Musa. Lalu setelah 30 hari Nabi Musa alaihi salam nikah di gua Hiro. Ini kan dia keluaran, dia minum segala macam. Pokok tidak makan, tidak minum selama sementara malaikat Jibril alaihi salam itu memerintahkan untuk 40 hari. Nah, lagu lupa Nabi Allah Musa alaihi salam nun sampai telung dasa jeluk bernapas. Ambu mungkin napas nanti kebas. Ya ampun mbait kayu sak kemudian ia sak terkenal dengan siwak. Sugi. Ia isi siwak. Maka Allah langsung menegur. Musa telah hilang. Rombo ekali 10 jeluk. Sulun. Dari 10 hari itulah maka Nabi Musa alaihissalam mi'raj. Ruhnya kembali. Jadi di sini pun itu sangat kalau untuk kaji syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang sangat berat. Sampai nyerang hilaf Nabi Arana dende persi gigin doang itu harus ditebus dengan malik ndek bekeloran ndek nyineman selama 10 juz. Jadi genap ya Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Nah, selama itulah Nabi Musa alaihissalam berzikir dengan
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ampun, sugul. Nabi aran ayat sak kena nabi aran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi mi'rajnya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu lantaran merasa telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Yuna Muhammad SAW itu lantaran Allah kepingin menghibur, kepingin menghilangkan kesedihan daripada Rasulullah SAW. Maka ditegaskanlah kemudian bahwa kalau orang-orang yang beriman niki mau mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penerimaan pertama beliau niki adalah 50 waktu harus sembahyang. Lalu ternyata kemudian terpres menjadi 5 kali sehari semalam. Disitulah mi'rajnya kita. Sehingga sangatlah harus ditekankan sholat kita nikah benar-benar diperhatikan. Andik tegawi searan sembayang niki sama halnya itu rusak agama. Lamun tegawi itu sama halnya itu tegain agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat nikah adalah tiang agama. Selesai sagawe salat maka dia sudah menegakkan agama nikah. Lalu selesai saat tinggalin sembahyang maka sama halnya dia merusak agama, menghancurkan, meruntuhkan agama niki. Artin bahwa percuman seorang hamba iru lemun ndek nguah melakukan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian lamun ndek wat gawe sembahyang. Karena niki emang ya tahu Nabi arang tentu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsannya kita itu ya di situ. Berbeda beke Nabi arang zakat menit ya berbeda. Tapi kalau sholat niki, sholat dia ajaran Allah tampen tewahyuan, ndek cara tewahyuan model niki. Tapi Rasulullah SAW langsung terima memang desida Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan langsung dengan Allah. Nah, para pengikut Nabi Muhammad SAW kalau mau berhadapan dengan Allah maka lakukanlah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, saat terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW kalau masalah sholat niki adalah tentu beliaulah yang paling sempurna di dalam sholatnya. Tentu kita selaku umat niki kan ndek tebau ikuti kesempurnaan daripada sholatnya Rasulullah SAW. Tapi mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah SAW itu yang mutlak, itu yang wajib. Lagu sampai bau ujuk kualitas kesempurnaan sholatnya Rasulullah SAW ya ndek tebau. Sehingga Nabi uninte farad, jangan sampai
hal inilah yang membuat sholat kita itu penuh dengan keraguan nanti. Ia sebetul sabing ke dalam sembahyang tenuk napiaran. Kita nun dek mau rasa karena melen terkejernu. Bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Nah, jadi itu ia terketuan salah satu jamaah malam satu nikah. Berembin tante ini fokus, ada terus fokus di dalam sembahyang. Sampai yang bilang bahwa lamun demele fokus nikah, maka sudah tunggu ada wali Allah yang datang mentalkinkan qalbu sidah, baru bisa. Dan itu pun wali Allah yang sak tetu-tetu lah, sak tingkat tinggi, ini sekedar wali-wali tingkatan bawah, karena emang wali nikah udah tingkatan-tingkatan kan. Nah, nikah artinya bahwa sembahlah Allah semampu kita, dendek semau-mau, semele-mele kita memaksakan diri untuk ini. Nah, karena emang bukan level kita untuk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan bahwa sembahyang ya terus dengan khusyuk ndek nuwah lagu salat. Sembah kesampean datang hatta ya'tiyakal yakin. Ndek nuwah tak kena sembahyang. Terus khusyuk ndek. Itu perintah mana? Cuma bahasa beruntunglah. Nah itu beruntung. Nah itu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Cuma kan khusyuk niki para ulama tidak pernah mengatakan khusyuk itu melulu ingat Allah. Mulai itu nganjung sampai salam malik, tidak. Tapi khusyuk itu adalah khasi'an, tunduk, tawaddu'an, zillun, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusyuk. Bukan khusyuk melulu ingat Allah oleh anu kan. Jangan-jangan pelih lemah mau sembah nama itu sendiri. Ayo bahaya. Maka bisa masuk setan di situ, iblis itu. Nama Allah itulah yang dia sembah nanti. Bukan zat di balik nama Allah itu. Kembali sudah pengilmuan kurang, kan? Ilmu tentang Allah kurang, ilmu tentang ibadah kurang, melen terpaksa untuk situ, maka onya tergelincir. Nah, itu sebabnya ulama itu memaknai khusyuk itu adalah merasa rendah, tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk sebenar-benarnya tunduk. Nah itu. Jadi dendek terpaksa. Kalau itu yang sudah terjadi di dalam sholat kita, maka insya Allah nur mi'raj itu akan sampai ke kita. Sekali lagi yang tekankan bahwa saat teparan haran khusyuk nikah bukanlah selalu ingat kepada Allah di dalam sholat kita. Tapi yang disebut dengan khusyuk itu adalah merendah, tunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan khusyuk, tawaddu. Nah, jadi orang-orang yang memaksakan diri untuk memaknai khusyuk, ingat melulu kepada Allah di dalam sholat, onya-onya bisa saja nanti dia akan sembah nama daripada Allah itu sendiri, bukan menyembah zat yang ada di balik nama itu. Nah, itu. Jadi kita sudah mulai berangkat sholat saja itu sudah menunjukkan bahwa diri kita itu lemah, hina, tidak berdaya.
itu sudah khusyuk kita. Malik tertambah lillahi ta'ala oleh sembahyang tenika, itu sudah menunjukkan kalau kita sudah khusyuk. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, itu sudah khusyuk. Nah, asbab lain. Jadi Rasulullah dulu sholat nikah pernah menghadap kemana-mana, bahkan nongak atas, kan? Maka ditegurlah, yang namanya khusyuk itu engkau tunduk, engkau fokus, penglihatanmu, matamu itu menghadap tempat engkau sujud, itu khusyuk. Otak dende ojo pembembe, lalu fokus merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ terlihat jelas kekuasaan Allah. Sehingga kalau Nabi Aran, kalau kita benar memahami ini, maka baca riwayat-riwayat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan anak kode nangis di dalam sembahyang Rasulullah, pebecah ke sembahyang. Bayi taik oleh pundak Rasulullah, pengonek ke sujud. Bayi nangis umbak ke. Binatang liwat kalau jengking ulang surut mati. Tahu sujud kotor persis si Rasulullah. Tumat sebinian entipak tahu sak sujud alih ke tumat sebinian. Artinya bahwa yang disebut khusyuk itu bukanlah menghilangkan keadaan lingkungan. Ada yang mudah berjamaah pada saat imam mengucap waladdallin, kita kan ngamin. Apa waktu tak ingat betul? Kan berpaling ke ojo menjawab amin nikah, imam nikah. Nah itu sebabnya khusyuk itu tidak masuk di dalam rukun sholat. Lamun tetu hilang yang muntek parah yang khusyuk nikah adalah ingat Allah terus sampai menghilangkan keadaan lingkungan sekitar, maka dia sadar piran wayan di takbir, piran wayan di ruku, piran wayan di iktidal, piran wayan di tuduk tahiyat. Tuhan dia ketahuan ini kan. Nah itu sebabnya yang disebut dengan khusyuk itu adalah tunduk, merendah, merasa fakir, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian diikuti oleh badan kita, awak teniki. Saking isi khusyuk, tunduk ketika Allah, ndak tebani ngerai dengan sengaja. Ndak tebani goyang-goyang menu. Itu sebabnya khusyuk itu pun dimaknai dengan as-sukun, ketenangan, dicerminkan oleh tubuh kita. Lamun ngabus dakep, ya bersedakep. Lamun tuah ruku dendek tegawe gerakan lain. Itulah dia as-sukun di dalam makna khusyuk nikah. Jadi pertanyaan, saya paling sempurna dan beribadah di pada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ya Rasulullah, lagu dalam riwayat sembahyang Rasulullah sampunan gun umbak Nabi Randa bayi pengonek ke sujud lemunung tetunggang isi bayi persi tahu sujud. Jadi mau itu kata, mau itu parah nih Rasulullah dia khusyuk, dia sembahyang dalam keadaan sementia. Jadi yang tekanin lagi, khusyuk itu adalah tawaddu'an, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memunculkan rasa takut, memunculkan rasa hina, memunculkan rasa fakir di dalam diri kita, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
merasa diri lemah, tidak berdaya apa-apa, itulah dia khusyuk. Dan kalau itu yang sudah muncul di dalam kalbu kita, maka itulah mi'rajnya kita. Dan itu kemudian diikuti oleh gerak tubuh kita, ndek semen ndek bani baik egawe gerakan-gerakan lain di dalam sholat nikah dengan sengaja. Itulah dia khusyuk. Nah, niki. Jadi ndek te lamun tiap mentamparan nek kepingin sok kepingin nabi bukan. Maka coba baca risalah Al-Qusairiyah, berembe sebetul. Jadi lamun tuah baca tata cara sembahyang Rasulullah, maka kita pun akan merasa yakin bahwa sholat secara rukun, secara tata cara itu sudah masuk kepada sihhatul ibadah, yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Cuma lagi-lagi harus tepatok. Setelah kita menjalankan syarat-syaratnya sahnya sholat, jangan merasa sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat untuk diterimanya suatu ibadah adalah benar-benar bertaubat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus dan Nabi Musa. Dia hujamkan di dalam kalbunya, hambalah yang bersalah ya Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dia dapat khusyuknya, itu dia dapat di situ. Nabi Yunus merasa pernah melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa kaumnya itu adalah kaum yang bebel. Maka berhenti berdakwah. Akhirnya Allah utus 4 tangkap 40 hari 40 malam. Tapi dia hujamkan di dalam kalbunya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dapat khusyuknya, mi'rajlah dia. Nah, niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing sholat kita, sehingga apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita sudah memenuhi syarat-syarat sahnya, sudah memenuhi syarat-syarat wusulnya, sudah memenuhi syarat-syarat qabulnya, sehingga benarlah yang dikatakan oleh ulama bahwa mi'rajnya orang-orang yang beriman itu adalah di dalam sholatnya. Maka khusyuklah di dalam sholat itu, dalam artian merendahlah, takutlah, merasa hinalah, merasa lemahlah, merasa fakirlah di dalam sholat itu. Maka insya Allah nur mi'raj itu akan sampai kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.